Om Swastiastu. Waduh, apa kabar Pak Iwan? Pak Ngurah apa kabar? Sehat selalu ya Bang ya? Nah, saudara, setelah saya tadi bersama dengan Bapak UPYTD KPH Wilayah Bali, kemudian dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Nah, sekarang tadi kan kita berbicara tentang sorghum. Mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin yang tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin bertemu dengan, boleh dikatakan mereka yang mungkin akan ada gerakan menanam sorghum ini di prakarsai dari CII, Conservation International Indonesia, kemudian nanti juga diperkuat dari BPTP Bali, jadi Pak Ngurah. Nah, mungkin pertama ini dulu Pak Iwan, mungkin bisa jelaskan mengapa dipilih program untuk mengenalkan kembali, bahasa kita mengenalkan kembali untuk menanam kembali sorghum ini di daerah kawasan Dukuh ini. Bagaimana Pak Iwan penjelasannya? Ya, jadi kami selaku LSM yang sudah bekerja di Dukuh dari tahun 2017 dalam program konservasi gitu. Jadi karena Desa Dukuh ini sangat unik, jadi dia mengampu kawasan hutan lindung di Dukuh ini. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelompok untuk menguatkan bagaimana kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Gitu. Dan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, kami juga harus berpikir bagaimana agar masyarakat tidak semakin banyak menekan hutan yang selama ini terjadi. Gitu. Jadi untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap hutan, kita harus memberikan alternatif di luaran hutan. Lahan yang harus dikelola mereka. Betul, gitu. Jadi, sorghum ini menjadi salah satu pilihan selain beberapa komoditi yang lain. Tentu pertama karena sorghum ini bukan barang yang tanaman yang baru gitu, udah lama ada, dan ini juga bagian dari program pemerintah untuk bicara kedaulatan pangan, dan bagian dari kekuatan pangan kita dari lama ya gitu. Iya. Dan kayaknya cocok gitu, makanya kita kemudian cobakan di sini di Desa Dukuh dengan kelompok yang ada di sini. Ayo kita coba menanam sorghum sebagai alternatif yang diharapkan cocok, kemudian dia adaptif. Dan ini juga menjadi narasi tambahan bahwa kita harus beradaptasi dengan lingkungan, karena lingkungan kita kayaknya perubahannya ini agak mengkhawatirkan dan kita harus mampu beradaptasi. Jangan sampai kita jadi korban. Persis. Kita harus menjadi pemenang dari perubahan alam dan harapannya juga menjadi pelaku bagaimana alam berubah menjadi lebih baik. Karena kita tidak hanya bicara alam saat ini, tapi kita menyiapkan alam yang lebih baik buat anak cucu kita. Betul, keberlangsungannya ini untuk jangka panjang. Ya. Baik, tahan dulu Pak Iwan. Pak Ngurah, bisa dijelaskan, mungkin ada sebagian masyarakatnya juga tidak tahu atau mungkin lupa sebetulnya sorghum ini sebetulnya tanaman yang tadi dibilang sebetulnya tanaman ini sudah dikenal cukup lama. Mungkin dari sejarah dulu sorghum ini seperti apa sih sebetulnya Pak? Bentuknya tuh apa, ini varietas apa gitu? Iya, silakan Pak. Sorghum batang manis atau sorghum bicolor elmers ini sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat Bali pada umumnya, karena memang nama sorghum itu nama awalnya adalah buleleng. Buleleng. Jadi dari sejarahnya tahun 1606 Masehi, pada waktu itu Raja Panji Sakti pada saat mendirikan kerajaan Buleleng melakukan perpindahan tempat purinya atau tempat kerajaannya dari suku Sadek ke daerah yang ditumbuhi oleh tanaman buleleng, sehingga jadilah kerajaan tersebut menjadi kerajaan Buleleng sebenarnya. Jadi nama sorghum ini adalah tanaman yang sudah dikenal sejak lama. Baik. Mungkin masyarakat mengenalnya dengan nama jagung gemal. Jagung gemal. Baik, wah jadi buleleng ini sebetulnya sorghum ya kalau ininya wah ini pantesan di ininya itu di maskotnya itu atau logonya itu ada ya seperti bulir-bulir padi sorghum. Sebetulnya bukan padi. Bukan padi, itu ya sebenarnya yang dipegang oleh singa Ambara Raja itu adalah sorghum, bukan padi sebenarnya. Nah, kalau kita bicara lagi, nah sorghum itu sendiri sebetulnya
Apa bedanya dengan beras? Apa bedanya dengan jagung, Pak? Kalau secara apa ya, keilmuannya ya dari kalian? Sorghum sebenarnya termasuk jenis tanaman pangan, tanaman yang lebih dekat dia hubungan kerabatannya dengan jagung sebenarnya. Makanya dikenal oleh masyarakat sebagai jagung gembal. Jadi dia selain sebagai sumber pangan, sorghum ini ternyata bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan dan sebagai pendukung industri pangan dengan masyarakat. Jadi seperti itu. Baik. Nah, nanti kita akan dalam lagi tentang sorghum ya, manfaatnya apa. Tentunya kan CI berinisiatif untuk mengenalkan kembali, menanam kembali sorghum ini kan mungkin sudah lebih paham manfaatnya itu sebetulnya sangat luar biasa gitu Pak ya. Nah, nanti kita akan mengupas itu bersama dengan Pak Ngurah. Tapi dari pandangan Pak Iwan dulu, saya mengalih. Apa keterkaitannya dengan kedaulatan pangan? Ya? Ketahanan pangan atau ini seperti apa ya konsep ini Pak Iwan, kalau bisa dijelaskan? Ya, kedaulatan pangan atau ya di media banyak dibilang ketahanan pangan itu kan sebuah narasi besar yang seolah-olah itu menjadi narasi yang tidak berhubungan dengan konservasi. Nah, kami sebagai lembaga LSM yang bergerak di bidang konservasi, kami ingin memberikan pemahaman atau edukasi pada masyarakat bahwa bicara ketahanan pangan kita juga bicara konservasi. Gimana kita mau mempunyai kedaulatan pangan kalau kita tidak mengamankan sumber air kita, kalau hutan kita tidak terjaga, karena itu semua adalah ekosistem yang saling terkait satu sama lain. Betul. Itulah kekuatan di Bali. Dengan konsep Trihita Karana itu kan sudah jelas bahwa kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia dan dengan lingkungan. Itu karena itulah yang kemudian menjadi harapan, menjadi pijakan agar kita mendapatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, di sini kami ingin menunjukkan secara nyata bahwa kami mendorong bekerja sama dengan BPTP menjadikan sorghum salah satu alternatif di Desa Dukuh yang cocok, dan kita ingin buktikan bahwa lahan di sini cocok untuk menanam sorghum. Dan juga kemudian sorghum ini juga selain kita bicara kedaulatan pangan, artinya masyarakat akan aman walaupun susah mendapatkan beras. Gitu. Jadi sorghum mereka punya ya sudah aman mereka untuk bahan pangan pokok. Apalagi kalau bicara nutrisinya ya lebih baik. Bapak Agung dari BPTP tentu akan lebih jauh tahu bagaimana kelebihan dari sorghum ini terhadap beras. Tapi kami ingin menyoroti dari sisi kita harus mampu beradaptasi dengan alam dan termasuk bagaimana tanaman-tanaman yang bervariasi itu kita jadikan kekuatan untuk beradaptasi. Gitu. Dan sorghum ini juga selain untuk manusia juga untuk hewan ternak gitu. Jadi menanam sorghum untuk pakan ternak. Nah, selama ini salah satu persoalan di Desa Dukuh adalah masyarakat masuk ke hutan untuk nanam rumput gajah. Nah, untuk menanam rumput gajah kadang mereka harus menebang pohon di hutan. Iya, supaya bisa menanam tadi. Bisa menanam rumput gajah, padahal fungsi hutan adalah sangat besar. Dia memberikan kita suhu yang baik, kita memberikan iklim yang baik untuk menyimpan air. Nah, itu yang kita ingin jaga. Sehingga kemudian tekanan masyarakat terhadap hutan itu bisa kita kurangi dengan salah satunya dengan sorghum ini. Sehingga kemudian jelas kita bicara kedaulatan pangan, kita juga bicara konservasi. Karena ini dua hal yang sangat terkait. Gitu, kalau bisa dibilang di Bali dengan Robinede gitu. Dua hal yang selalu tapi satu kesatuan. Satu kesatuan. Gitu. Dan inilah kita ingin membangun bukti-bukti real di lapangan. Karena kalau kita tidak menunjukkan contoh real, orang tidak mudah percaya. Betul. Gitu. Nah, kita ingin Dukuh ini menjadi salah satu demplot yang memberikan kesuksesan ya. Tentu dengan dukungan pemerintah, daerah, pusat itu lewat BPTP juga. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Dukuh ini benar-benar menjadi contoh. Baik. Dan akan berkembang pesat ke depan. Baik. Jadi ini memang boleh dikatakan pilot kita, proyek kita dengan tentunya tadi ada keterkaitan dengan lahan yang memang kadar airnya sangat sedikit, minim ya, karena boleh dikatakan lebih ke arah kering gitu ya. Tapi nanti akan diperkuat betul atau tidak nih dari Pak Ngurah Badung nanti akan menjelaskan Pak ya. Tapi kita tahan dulu ya Pak. Saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lebih mengetahui bagaimana sebetulnya spesifikasi dari sorghum, kemudian bagaimana kandungan tadi dikatakan bahwa ini lebih baik, tidak kalah dengan yang sebagai pengganti dari beras, bahkan ada kelebihan, dan juga terkait mengapa sorghum betul atau tidak bisa ditanam di tempat yang relatively kering. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location.